Oke, jadi kita lagi ada di BYD Sumarekon Bekasi. Jadi kalian kalau misalnya penasaran ada apa aja sih mobil yang ada di BYD Sumarekon dan kalian rumahnya deket di Sumarekon ini, kalian bisa langsung aja datang ke sini dan hubungin kontak person yang ada di deskripsi video. Sekarang kami akan mereview sebuah mobil yang spesial. Kalian penasaran kan mobilnya apa? Langsung aja kita review mobilnya. Let's go! Halo semua, selamat datang di channel Moto Review. Dan kali ini kami berada di BYD Sumarekon. Khasnya BYD, dealernya itu sangat besar, megah gitu ya untuk memamerkan mobil-mobilnya. Dan kali ini kami akan mereview sebuah BYD Sea Lion 7. Setelah BYD sukses menjual BYD Seal, di mana Seal itu versi sedan di BYD, kemudian di BYD Indonesia mengeluarkan mobil ini, BYD Sea Lion 7. Dia versi lebih tinggi, ground clearance-nya lebih besar, jadi lebih cocok untuk sebagian besar perjalanan di Indonesia. Di bagian depannya bisa dilihat mungkin sedikit kemiripan dengan BYD Seal itu ada di bagian perlampuannya, dimana dia berbentuk C seperti ini, kemudian lampunya juga sudah full LED ya tentunya. Nah, ke bagian bawah itu udah hal yang mirip itu sangat sedikit. Contohnya di sini seperti ada sirip, di BYD Seal tetap ada, tapi sebagian besar bentuknya itu berbeda. Di bagian depan, khasnya mobil listrik, dia nggak ada front grille, dan di bagian bawah terdapat lubang untuk pendinginkan baterainya. Untuk di bagian depan, fiturnya di sini ada dua sensor untuk membantu Anda parkir. Kemudian ada kamera di bagian depan, karena mobil ini sudah 360 view kamera. Oke, mungkin untuk bagian depan itu aja. Mari kita lihat bagian samping mobil ini. Oke, untuk bagian samping dari BYD Sea Lion 7 ini adalah bagian yang saya suka. Karena apa? Bisa dilihat atapnya, dia itu memang agak landai, cuman pada bagian belakang tuh dia dilanjut lebih landai lagi. Tapi di cover atau ditutup gitu ya dengan cat yang black glossy sehingga mobil ini tuh tidak kelihatan sebegitu landai. Oke, kita lanjut untuk bagian depannya. Jika kita lihat di sini ada lubang. Lubangnya itu nyambung dari depan, sehingga tentunya akan menambah aerodinamis dari mobil ini. Kemudian karena ini tipe yang premium, bukan yang tipe performance, velg yang digunakan di sini ukuran 19 inch, di mana itu masih kelihatan besar ya. Dan untuk yang tipe performance, dia menggunakan ukuran 20 inch, tapi menggunakan desain yang sama. Untuk pengeremannya juga sudah cakram di keempat rodanya. Kemudian di sini ada detail kecil BYD design di fender. Kemudian di spionnya di sini ada tulisan NFC. Jadi mobil ini bisa dibuka menggunakan kartu. Kita lanjut ke belakang. Di sini handle pintunya sudah model tanam gini ya. Jadi kalau misalnya kita kunci, dia akan masuk ke dalam bodinya. Oke. Di atasnya, di sini nggak ada unsur, ada ya unsur chrome gitu ya, tapi cuman dikit di bagian bawah aja, dimana mobil ini kayak terkesan sporty dan elegan untuk bagian sampingnya. Oke, kita lanjut ke belakang lagi. Di sini untuk pengecasannya, tentunya dia sudah menggunakan dudukan yang umum untuk di Indonesia, jadi Anda tidak perlu khawatir ketika menggunakan mobil ini untuk bepergian jauh. Untuk di bagian atas ya, di bagian atapnya, sini menggunakan panoramic roof. Memang kacanya tidak bisa dibuka, tetapi blind spotnya bisa, blind tirainya itu bisa dibuka sehingga menciptakan kesan yang luas di dalam kabinnya. Oke, kita lihat pada bagian belakangnya.
Oke, untuk di bagian belakangnya bisa dilihat di sini ada lubang dari atas sehingga ini bisa mengalirkan air yang menempel di kaca. Jadi di belakang ini sudah tidak ada wiper ya. Kita cek lagi. Ya, udah nggak ada wiper. Turun lagi ke bawah, di sini ada ducktail. Jadi walaupun ini bukan tipe yang performance, melainkan yang premium, dia masih mendapatkan ducktail. Dan desain keseluruhan dari belakang mobil ini tuh mengingatkan seperti Mercedes GLC Coupe ya, untuk keseluruhan desainnya. Nah, tapi untuk detail lampunya ini seperti BYD Atto, jadi memang sangat pas sekali ya. Nah, ke bawah lagi di sini ada BYD C-Line 7. Ini nggak ada emblem 4,5S-nya ya. Kemudian ke bawah di sini ada 4 sensor ya untuk parkir. Ada emblem EV juga. Dan ada kamera mundur. Oke, untuk keseluruhan desain di belakang, dia sporty banget sih. Karena di bagian bawah ini yang menambah kesan sportinya. Dan ducktailnya tentunya. Oke, untuk pembukaan bagasi belakang, dia bisa menggunakan 3 cara. Dari tombol di bagasi, dari kunci, dan dari kick sensor. Tuh. Oh iya, dan lampu sennya itu dia mengedipnya seperti Mazda ya. Dia kayak meredup gitu. Nah, karena dia adalah sebuah SUV, tapi yang BYD C-Line 7 ini tetap menggunakan 2 baris sehingga bagasinya sangat luas dan audio yang digunakan di BYD C-Line 7 ini juga sudah premium, yaitu dari DIN Audio yang pasti nggak akan mengecewakan Anda ketika Anda berada di dalam mobil ini. Di mobil ini memang tidak ada ban serep, tetapi tetap disediakan tire repairment kit. Jadi kalau misalnya ada masalah di jalan, Anda dapat memperbaiki ban Anda dari mobil ini. Oke, di belakang juga sudah ada lampu LED. Kita tutup lagi. Ya. Sekarang kita lihat di bagian depan lagi. Nah, kalau biasanya kita ke depan untuk membahas mesin, tapi di BYD Cillian ini dia tidak ada mesin di depan, melainkan ruang bagasi untuk menyimpan barang. Dan ini lumayan besar. Anda bisa menyimpan barang belanjaan Anda di depan sini, kemudian di bagian kanan dia ada untuk air wiper, pengisian air wiper. Oke, kita tutup lagi. Oh ya, di kap mesinnya juga udah di ruang cat, sudah dicat dan juga udah diberikan peredamnya. Nah, kalau misalnya yang BYD C-Line 7 yang performance itu dia tenaganya 390 kW dan torsinya 690 Nm. Di mobil ini tenaganya itu 230 kW dan torsinya 390 Nm. Dan di BYD C-Line 7 ini 0-100 dia tuntas dalam 6, sekian detik gitu. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Ini pembukaan pintunya sangat mantap sekali ya. Kayak mobil premium Lexus gitu loh. Nah, pertama kali masuk di sini desainnya mengingatkan saya seperti dari brand Korea ya. Kia Grand Carnival, ini kayak seperti dual level gitu. Kemudian untuk MID-nya di sini juga sudah full LED yang ditanam di dalam dashboard yang dual level tadi yang saya bilang. Jadi terkesan kalau mati itu terkesan simple gitu ya, terkesan elegan juga. Dan untuk informasi yang ada di MID ini juga sudah cukup lengkap. Dia ada pengaturan kecepatan, ada individual door warning, kemudian ada suhu juga, ada sisa jarak tempuh. Kemudian bisa diubah gitu ya, mode berkendaranya mau eco, normal, sport,
bisa dilihat dari MID-nya juga. Untuk setirnya dia berbeda dari BYD Seal. Di sini desainnya kurang lebih mirip seperti BYD M6 ya. Kalau di BYD Seal itu lebih ke membulat, di sini tuh lebih mengkotak gitu. Dan di tombol-tombol sini ada tombol untuk pengaturan audio dan ada pengaturan untuk sistem ADAS-nya. Di sini ada 360 camera yang bisa diakses di head unitnya juga. Kemudian untuk bahan setirnya di sini seperti biasa BYD itu nggak main-main soal bahan ya. Jadi udah pakai jahitan asli, desainnya juga keren setirnya. Kemudian lambang BYD-nya juga bukan hanya seperti chrome biasa yang ditempel gitu, enggak, tapi di tengah sini juga dia menggunakan aksen soft touch gitu. Jadi lebih premium. Untuk di bagian atasnya ini soft touch juga. Dan yang saya tahu ya di BYD Line 7 itu 80% permainan bahannya itu menggunakan soft touch, jadi udah nggak kaleng-kaleng lagi untuk bahannya. Kemudian di atas dia ada head up display yang menunjukkan kecepatan, ada kita juga, kemudian ada penunjuk berapa sih batas kecepatan yang boleh di jalan yang sedang kita jalan gitu ya. Kemudian di sini untuk plafonnya dia udah full black gitu, jadi lebih premium lagi. Kemudian di kanan nih juga udah ada driver monitoring system ya. Jadi misal Anda ngantuk atau apa, bahkan diperingatkan oleh mobil ini. Kemudian head unit nanti kita bahas nanti ya, lebih detail lagi. Ke bawah di sini ada 2 ventilasi AC, kanan kiri juga ada. Kemudian di pintunya ini untuk pembukaannya juga cukup unik ya, karena di atas sini ya memang keren sih. Dan sini juga desainnya nih keren banget nih, beda dari yang lain gitu loh. Ke bawah di sini ada tombol untuk pengaturan jendelanya, di mana sudah menggunakan full auto ya. Untuk keempat kacanya ada window lock juga, ada pengaturan untuk spion. Ke bawahnya juga ada speaker dari Dynaudio. Oke. Di bawahnya AC tadi di sini ada charging, wireless charging sebesar 50 watt, di mana itu sangat besar ya untuk di kelasnya. Dan Anda bisa ngecas di gadget Anda di sini tuh dengan cepat. Ke bawah sini juga ada tombol-tombol yang dipisahkan dari head unit, di mana dia nggak mengikuti tren zaman mobil listrik sekarang ya. Jadi dia memang lebih gampang diakses kalau di sini tuh. Ada audio, kemudian ada regenerative braking juga, ada transmisi, ada mode berkendara, ada start stop engine juga. Kemudian di sini ada front defogger dan ada pengaturan untuk AC-nya. Ke bawah ada 2 cup holder. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang cukup dalam dan dilapis dengan karet dan juga bludru gitu. Oke, untuk ke atas juga ada tombol fisik juga seperti tirai yang bisa dibuka dan tutup. Tirai untuk panoramic roof-nya. Kemudian untuk ada lampu LED juga untuk interiornya. Oke, untuk keseluruhan seperti itu. Sekarang kita bahas untuk head unitnya. Untuk head unitnya, dia ini sangat besar ya tentunya, sama seperti BYD Seal yang versi sedannya, dan juga bisa di-rotate. Nah, di-rotate ini kalau misalnya bagi Anda yang bosan gitu ya tampilan horizontal, maka bisa diubah ke vertikal. Kemudian di sini ada aplikasi, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, dan bisa dihubungkan secara wireless. Kemudian untuk pengaturan kendaraannya, di sistem Anda bisa mengatur konektivitas, audio, display, version, sistem, apps. Kemudian untuk ADAS-nya di sini juga banyak. Driving assist-nya ada intelligent cruise control. Kemudian ada lane keep assist, blind spot, door open warning juga. Kemudian intelligent high beam control, hill descent control juga ada di mobil ini. Terus lane departure assist-nya juga bisa diatur. Cross traffic collision avoidance assist juga bisa diatur. Kemudian untuk
pengaturan energi, Anda bisa melihat konsumsi energi di mobil ini tuh berapa sih gitu kan. Bisa dilihat energi manajernya, charging, discharging, dan energi consumption-nya. Kemudian vehicle-nya di sini ada driver monitoring system yang tadi saya lihat. Jadi kalau misalnya Anda capek, Anda akan diperingatkan di mobil ini. Kemudian di sini ada pengaturan tentang servisnya. Oke, untuk pengaturan AC yang lebih detail lagi juga bisa diatur dari head unit. Anda mau suhunya berapa gitu kan, ada defogger juga. Oke, lengkap lah di head unit ini. Dan juga di kursinya, dia juga udah ventilated seat. Jadi Anda tidak akan kepanasan lagi kalau duduk di mobil ini, karena udah ada kipasnya yang akan menyemburkan ke badan Anda. Begitu. Ada air purification juga. Oke, mungkin seperti itu head unitnya. Sekarang kita bahas baris kedua di mobil ini. Untuk bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Dia posisi duduknya cukup rendah. Karena pandangan ke depan tuh memang agak sedikit terhalang ya. Karena kayak bucket seat gitu untuk kursi bagian depannya. Dan dia juga sudah perforated seat. Walaupun dia belum ventilated ya. Jadi ya memang cukup nyaman sih untuk di belakang duduk sini. Kemudian headrestnya juga ada 3 titik. Di sini ada handrest yang desainnya cukup elegan. Tetap diperhatikan, di sini ada tempat penyimpanan juga. Karena ini dia menggunakan panoramic roof, jadi dia tuh terkesan luas gitu untuk interiornya. Kemudian di sini ada 2 ventilated AC ya. Dan jika kita duduk di tengah, memang dia tidak senyaman di bagian kanan dan kiri, tetapi udah cukup nyaman karena dia di bawah tuh tidak ada seperti tanggulan di mobil ICE seperti biasanya. Di belakang dia memang agak cukup keras karena tadi untuk handrest penumpang belakang. Jika kita buka di sini, dia ada colokan untuk USB-A dan USB-C. Oke, mungkin itu aja. Kemudian untuk pintunya juga dia sudah menggunakan soft touch di bagian atasnya. Di sini juga soft touch juga, desain juga sama seperti di bagian depan. Oke, itu aja untuk bagian belakang. Sekarang kita coba bagaimana sih rasa berkendara di mobil BYD Sea-Line 7 ini. Bagaimana kekedapan kabinnya, dan kita lihat nanti. Oke, sekarang kita udah coba BYD Sea-Line 7 ini. Tadi udah coba jalan bentar. Dan ternyata seperti biasa, BYD itu kedap mobilnya. Enak. Nah, tadi barusan speed trap dan tanggulan empuk mobilnya. Empuk. Karena udah pakai suspensi multi-link belakangnya, depannya juga udah pakai strut McPherson strut. Jadi itu adalah 2 kombinasi suspensi yang pada umumnya memang, tapi di BD ini tuh jadi enak gitu. Tapi belum bisa coba ini sih, limbungnya apa enggak, karena di Sumarecon sini lumayan penuh lalu lintasnya. Bisa dilihat tuh, lagi penuh. Bahaya kalau kita mau bermanuver. Nah, ini kita muter dulu. Oh ya, tadi juga udah sempet narik dikit ya. Karena ini ground clearance-nya lebih tinggi dan lebih empuk suspensinya, jadi walaupun dia lebih lambat dibanding BYD Seal, cuman dia ngejambaknya lebih ekstrim karena itu tadi ground clearance lebih tinggi, otomatis sudut yang dihasilkan ketika berakselerasi itu juga jadi lebih besar gitu. Tapi ini lebih cocok untuk jalan Indonesia, karena jalan Indonesia ini di jalan mulus saja sangat bergoyang ya. Ini kita ubah dulu ke normal. Ini kalau misal diubah ke mode berkendaranya, dia langsung berubah di speedometernya. Jadi di sini ada snow, eco, normal, dan sport. Entah kenapa nggak ada sen ya. Padahal kalau ada snow biasanya ada sen.
Udah kita kiri, kita cari jalan yang sepi aja. Sini rame. Oh iya, di sini tadi knalpot motor yang masuk ke ruang kabin cuman knalpot racing aja ya. Knalpot motor standar tuh nggak masuk ke ruang kabin. Karena kaca depan juga udah double glass. Otomatis jadi kedap mobilnya. Tuh ini kayak, oh ini motor listrik emang ada suaranya. Nah itu knalpot mobil yang racing baru masuk. Dari ban dia mungkin nih karena tekanan bannya tinggi ya, jadi masih agak kerasa ini ketika lewat lubang gitu. Kalau tekanannya dikurangi mungkin lebih kedap lagi. Begitu. Oke, nanti lagi coba kita lihat apakah kita menemukan hal unik lagi. Kita lihat lagi. Ya kurang lebih seperti itu kalau misalnya sedang menarik mobil Sea Lion ya. Ini Sea Lion yang tipe performance by the way, jadi lebih tinggi tipenya ini dibanding yang kami review tadi. Kalau ini tuh 0-100 diklaimnya 4,5 detik. Ya untuk mobil 700 jutaan ini udah mantep banget sih. Cuman kalau bisa, kalau ingin membeli BD Sea Lion ini, itu lebih diperhatikan lagi kakinya ya. Kalau misal ingin narik dan kondisi sekitar, jadi pastikan Anda sudah bisa mengontrol mobilnya dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu dulu review sambil jalan. Setelah ini kita akan baca kesimpulan dari BYD Sea Lion 7 ini. Stay tune. Oke, tadi barusan aja selesai review tes berkendara dari BYD Sea Lion 7 ini. Memang ada sedikit perbedaan ya dari luar ya. Kalau misalnya BYD Sea Lion 7 yang premium sama yang performance. Kalau yang performance dia cakram ini beda. Dia warna merah gitu ya. Depan belakang juga warna merah. Dan di sini tuh all wheel drive. Jadi otomatis performa dari mobilnya sendiri itu juga lebih kenceng. Yang performance dia 4,5 detik tuntas 0-100 km per jam. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini mobil sangat value for money. Dia dengan harga 719 juta, Anda sudah bisa mendapatkan mobil dengan torsi sampai 690 Nm. Memang mobil ini bukan mobil listrik yang apa ya, yang biasa gitu. Arti biasa tuh adalah mobilnya tuh desainnya yang itu-itu aja. Bahkan di tombolnya tadi itu masih ada tombol fisik. Untuk mobil listrik yang lain tuh dia udah tidak ada tombol listrik. Dia semua pindah ke head unit. Jadi mobil ini memang sangat menarik untuk Anda beli. Apalagi ini mobil listrik, pastinya bebas ganjil genap. Jadi Anda pakai tiap hari ke kantor di Jakarta, itu nggak jadi masalah. Dan karena ini listrik, bahan bakar untuk menjalankan mobil itu juga pastinya lebih murah dibanding mobil ICE atau internal combustion engine. Jadi itulah kesimpulan saya mengenai BYD Sea Lion 7 ini. Jangan lupa Anda untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel dari Motor Review ini makin berkembang lagi. Saya Rangga dan salam Motor Review.